Karena keturunan kuyang, wanita itu dibakar oleh seluruh warga kampung. Si ibu yang melihat kejadian itu merasa sakit hati karena anaknya diperlakukan seperti itu. Ia pun bertekad akan balas dendam dengan membawa cucunya yang baru dilahirkan. Nenek itu menghampiri dua orang yang berpacaran, dan ternyata pasangan itu adalah pasangan gay. Salah satunya adalah waria. Nenek itu pun menawarkan cucunya untuk dirawatnya, tapi mereka pun menolaknya. Terus nenek itu pergi ke depan rumah orang kaya. Dengan terpaksa ia pun menyimpan bayi itu di depan rumah orang kaya itu. Anak itu kini diasuh oleh keluarga Effendi dan diberi nama Epa. Pagi ini Epa nggak mau sekolah karena sering dibully sama teman-temannya. Namun si ibu angkat yang baik hati membujuknya agar dia mau mandi. Pagi itu pembantunya tiba-tiba berhenti kerja. Entah apa alasannya, namun si pembantu itu ingin pulang kampung. Ini sudah sekian kalinya para pembantu nggak betah. Terus anak itu diantar ibunya ke sekolah. Namun Epa nggak mau turun, takut dibully sama teman-temannya. Akhirnya ibunya menggendongnya dan tiba-tiba temannya datang membulinya. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya anak itu keturunan kuyang. Setiap jam 12 malam, nenek ini berubah jadi kuyang. Kepalanya akan terbang dan melayang. Jadi awalnya nenek ini datang ke keluarga Effendi untuk melamar kerja sebagai pembantu. Nenek ini bernama Mak Item. Ia pun diterima sebagai pembantunya. Pas malamnya, Bu Pina sedang teleponan sama suaminya karena belum pulang. Pas lihat jam, ternyata udah jam 11 lewat. Terus di depan jendela, Bu Pina kaget dan teriak. Dia melihat kepala terbang di depannya. Pas balik ke belakang, ia pun kaget lagi karena melihat Mak Pina udah ada di belakangnya. Pina pun bercerita kalau ia melihat kepala terbang di depannya. Namun pas dicek nggak ada apa-apa. Terus mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing. Dan pun menunjukkan jam 12 malam. Tiba-tiba Mak Item terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke arah jam. Dan setiap jam 12 malam ia akan berubah menjadi kuyang. Mak Item merupakan keturunan kuyang karena ia mendalami ilmu palasik. Ilmu itu merupakan ilmu hitam untuk panjang umur. Setiap malam penganut itu akan melepas kepalanya dan melayang untuk memangsa para bayi. Esokan harinya Mak Item masuk ke kamar Epa. Dan ternyata Epa itu cucunya. Ia dititipkan waktu kecil dalam keluarga Effendi. Mak Item pun berkata kalau Epa ini akan menjadi ratu kuyang yang akan mewarisi ilmu palasik. Wah, wanita hamil ini malam-malam keluar bawa obor. Ia mau ke kamar mandi untuk buang air. Di depan ketemu dua hansip. Hansip itu menggoda si wanita. Terus salah satu hansip itu mau mengantarnya. Tapi temannya melarangnya. Hansip itu nggak mendengarnya. Ia malah lari mengejar wanita itu. Terus saat wanita itu buang air, tiba-tiba sesosok kepala terbang muncul dan langsung menyerang janin yang ada di perut wanita itu. Si hansip yang melihat itu hanya bisa diam dan melongo melihat kepala terbang menyeramkan itu. Dan karena ketakutan, akhirnya hansip itu pingsan, guys. Wah, serem banget ya, guys. Klik tombol subscribe untuk video selanjutnya ya, guys. Keesokan harinya, hansip yang tadi malam itu masih aja bengong. Temennya pun datang. Ia heran karena temennya itu jadi kayak gitu. Terlihat temennya ini kayak orang hilang akal. Sampai dijailin pakai sepatu pun ia cuma bengong. Terus tiba-tiba aja ia pun menangis kayak orang gila. Di sisi lain Mak Item mau ke pasar, tapi langkahnya terhenti karena mencium wanita yang sedang hamil. Saat di teras rumahnya, Sari terpleset. Tiba-tiba aja Mak Item menghampirinya. Terus Mak Item itu mendekatkan kupingnya ke perut wanita hamil itu. Wah, akhirnya nggak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Pas malam wanita hamil itu ketakutan karena didatangi hantu kuyang. Hantu kuyang itu mendekat dan memakan bayi wanita hamil itu. Wanita itu berteriak ketakutan. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Yang nggak suka dislike aja. Ketika itu hansip datang. Hansip pun melihat hantu kuyang. Hansip itu gemeteran dan ketakutan, membuat kaki itu kaku tak bisa bergerak. Dan akhirnya wanita hamil itu pun tak tertolong guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Hantu kuyang itu mengambil bayi yang ada di dalam kandungan wanita itu. Kemudian bayi itu sama Mak Item dimasak jadi bubur untuk diberikan kepada cucunya.
Di sisi lain, Eva sedang disuapin buburnya sama ibunya, tapi dia nggak mau. Tiba-tiba Mak Item datang dengan membawa bubur buatannya. Pas disuapin Mak Item, Eva ternyata lahap banget memakan bubur buatan Mak Item. Ibunya pun heran kenapa Eva mau disuapin bubur Mak Item. Padahal dia nggak tahu aja kalau bubur itu terbuat dari daging bayi. Wah, serem banget ya guys. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Malam pun tiba, Pina ketiduran di atas sofa sambil nunggu suaminya pulang. Tiba-tiba Pina terbangun karena mendengar suara berisik. Dia pun bangun dan berjalan menuju suara. Wanita hamil itu pun naik tangga menuju lantai 2. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Suara berisik itu ternyata dari kamar Eva. Ia pun melihat anaknya berpakaian serba putih. Namun hal mengerikan pun terjadi ketika tiba-tiba kepala kuyang Mak Item datang. Wah, akhirnya nggak nyangka banget. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Ya, penampakan kepala terbang Pina mulai aneh. Lalu Pina pun mencari tahu lewat internet tentang kepala terbang itu. Dia menemukan berita tentang wanita yang dibakar di kampungnya dan melahirkan anak keturunan kuyang. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Saat jam 12 malam, Mak Item kembali berubah menjadi kuyang. Dia mencari wanita hamil untuk dimangsa dan untuk memberi makan cucunya. Malam itu ketemu wanita hamil yang sedang dibawa suaminya. Wah, ini gak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Saat jam 12 malam, Mak Item kembali berubah menjadi kuyang. Dia akan mencari ibu hamil untuk dimangsa dan untuk diberikan kepada cucunya. Malam itu Mak Item ketemu wanita hamil yang sedang dibawa oleh suaminya menggunakan beca. Kuyang itu langsung menyerang dan memakan bayi dalam perut wanita itu. Seketika itu wanita hamil itu tak berkutik dan tak berdaya. Sampai akhirnya wanita itu tak bernyawa. Serem banget ya guys. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita selanjutnya guys. Suatu ketika Pina masuk ke kamar anaknya. Ia lihat gambar Eva yang ada di buku gambarnya. Eva menggambar sosok hantu palasik. Ibunya kaget melihat itu. Di sisi lain, Mak Item sedang ngumpulin bayi-bayi yang ia ambil dari ibu hamil. Bayi itu dimasukkan ke dalam toples untuk stok makanan cucunya. Terus suami Pina lagi kerja. Tiba-tiba ada lelaki tua yang memperingatinya untuk berhati-hati karena keluarganya dalam bahaya. Di sisi lain, di rumah Pina sedang menelpon suaminya. Tiba-tiba Eva melempar bola. Sontak Pina terpleset dan terjatuh dari tangga. Wah, akhirnya gak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Keesokan harinya, bocah itu melakukan ritual mandi kembang. Nenek Item akan melantiknya menjadi ratu kuyang. Bocah itu dicuci otaknya untuk membalaskan kematian ibunya kepada orang-orang yang telah membakarnya dulu. Terus pas malam, Pina mendapat telepon dari yayasan penyalur pembantu. Mereka menawarkan apakah masih membutuhkan pembantu di sana. Mendengar itu, Pina kaget karena dulu Mak Item berkata ia dari yayasan penyalur pembantu. Lalu apa yang terjadi? Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Tiba-tiba nenek kuyang itu mencopot kepalanya di depan majikannya. Hanya berawal saat Pina masuk ke kamar Mak Item pembantunya itu. Ia sudah curiga kalau Mak Item itu kuyang. Pina pun masuk dan diam-diam membuka tirai kamar Mak Item. Dan begitu kagetnya wanita itu melihat Mak Item berubah jadi kepala terbang. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Wanita itu pun langsung kabur. Hantu kepala itu mau menyerangnya. Pina pun bersembunyi tapi kuyang itu terus mengejarnya. Terus dengan ketakutan Pina pun lari ke tangga naik ke lantai 2. Lalu apa yang terjadi? Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Setelah cukup lama, akhirnya suami Eva sampai di rumah. Namun saat ingin membuka pintu, semua pintu terkunci. Dan tiba-tiba Mak Item muncul dari belakangnya. Nenek itu langsung mencopot kepalanya dari tubuhnya. Belum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Pria itu pun ketakutan dan langsung kabur. Namun kepala kuyang itu terus mengejarnya. Sampai akhirnya pria itu terjatuh dan digigit kepala kuyang. Wah, akhirnya nggak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya guys. Pria itu pun langsung ketakutan dan kabur.
Namun kepala kuyang itu terus mengejarnya. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Akhirnya pria itu pun terjatuh dan langsung digigit kepala kuyang itu. Pria itu melawannya dan melumpuhkan kuyang itu dengan memasukkan kepala itu ke dalam sebuah tong yang berisi api. Terus pria itu ingat kalau Eva juga keturunan kuyang. Dia pun segera lari menolong istrinya. Wah, akhirnya nggak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Jam pun menunjukkan jam 12 malam. Saatnya Eva berubah jadi kuyang. Pria itu pun datang menjauhkan Eva dari istrinya itu. Namun sang istri mendorongnya dan melindungi Eva. Sebelum lanjut, kalian pilih surga apa neraka nih guys? Yang pilih surga semoga kita semua masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Yang pilih neraka abaikan saja. Mereka pun bertengkar dan terjadi tarik menarik sama istrinya. Dan tak disengaja akhirnya si suami pun terdorong hingga terjatuh ke bawah. Terus Eva menghampiri tubuh ayahnya itu. Wah, ini gak nyangka banget nih guys. Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys. Eva pun menghampiri ayah angkatnya yang terluka. Lalu ia menawarkan keabadian kuyang untuk menjadi pengikutnya. Terus jam pun menunjukkan jam 12. Bocah itu pun akhirnya berubah jadi kuyang. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu yuk guys. Yang udah subscribe aku doain masuk surga. Ketik amin di komentar ya guys. Ia pun menyerang dan langsung memakan bayi yang ada di kandungan ibunya itu. Vina pun tak berkutik. Hal itu membuat ibunya tak sadarkan diri. Terus karena bayinya sudah diambil, Pak pun menjadi gila. Dan kini bocah itu menjadi ratu kuyang.